Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini bertemu lagi, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kegiatan belajar hari kita mulai, silakan diikutin terus di YouTube. Silakan. Selanjutnya saya akan mengabsen terlebih dahulu Aisyah Aura Habibie, akhir ya. Aisyah Nur Aulia, ada? Sudah masuk? Apa? Alia Safira, kecil. Alia Safira, Aurora Dina, Gak ada. Cantika ini, Devina Aurelia, Jajan, Januka ini, Dina Lintan, ada? Oh ya, izin ya. Equita, ada? Erlita, Mama Giri. Mana? Farida Navarina, Indri Ayu Nur Haida, Kio Zahra Lintang Budi, Matikon, Nadim Samara, Naila Audia, Nikma Asri, Novel Francisca, Corina Nur, Prabali, Ratel, Reva Asrania, Rika Madia, mana Rika? Apa ya namanya? Sabrina Alif, Saskia Putri Olivia, Siva Anindya Devina, Sylvia Nur Inaya, Sucilia Dwi Octavia, Arisa Putri, Arisa ya, Victor, Dena mana Dena? Kaki, Zahra Yakuta, kaki juga. Ya, aku pertama si musik kemasal ya, menjaga kondisi musiknya sehingga tidak terbuat jatuh sakit. Untuk hari ini kita akan memasuki bab selanjutnya, di mana bab selanjutnya ini diawali terlebih dahulu atau bab sebelumnya yaitu bab elastisitas dan daya pegang. Saya tahu kita nanti hari ini akan belajar tentang bab ketiga ini, bab pertama hukum Archimedes. Adakah di antara kalian yang sudah pernah kita akan melanjutkan bab hukum Archimedes, yaitu tentang jembatan motor. Adakah di antara kalian yang sudah pernah melewati jembatan motor atau jembatan yang menerapkan hukum Archimedes? Silakan melihat video yang akan saya tampilkan.
kedua yaitu Kalau diperhatikan ya. ya, ini adalah gambar dari jembatan Panjang. Ada yang tahu? Nah, jembatan Panjang ini adalah jembatan yang terbuat dari kumpulan drum-drum kosong yang berjajar sehingga menyerupai jembatan. Jadi ini merupakan drum-drum kosong. Nah, jembatan Panjang ini apabila air laut pasang, maka jembatannya naik. Tetapi apabila air surut, maka jembatannya turun. Sehingga tinggi rendahnya jembatan Panjang mengikuti pasang surutnya air laut. Nah, kira-kira pembuatannya ini bagaimana sih? Nah, pembuatan jembatan Panjang ini menerapkan dari prinsip hukum Archimedes, yaitu yang bagian mengapung atau terapung. Nah, menurut Archimedes, benda dapat mengapung karena gaya berat lebih kecil daripada gaya angkat ke atas, atau gaya berat bendanya ini, gaya berat benda drum ini lebih kecil daripada gaya angkat ke atasnya atau gaya apungnya, sehingga dia bisa terapung. Nah, syarat dari drum-drum ini bisa dibuat jembatan Panjang, maka drum-drum ini harus tertutup rapat sehingga tidak ada air yang masuk ke dalamnya, sehingga dia bisa terus-menerus terapung. Jadi, metode pertama ini adalah setiap drum-drum ini harus tertutup atau tidak boleh bocor, sehingga dia bisa tetap terapung di dalam air ini. Bagaimana anak setelah kalian melihat video tadi, apakah kalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan jembatan Panjang dan penerapan hukum Archimedes? Tidak ya? Nah, mungkin di antara kalian ada yang kurang jelas atau kurang paham. Selanjutnya Ustaz akan memerintahkan kalian, menyuruh kalian untuk membentuk kelompok. Silakan membentuk kelompok, duduk dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang kemarin kita sudah rencanakan bersama. Silakan ayo duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sebelum itu selanjutnya akan harus mengerjakan KPD yang sudah saya share di grupnya masing-masing, di HP-nya masing-masing. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Silakan kelompok 1 di mana, kelompok 2 di mana, kelompok 3 di mana. Iya, apa-apa. Kasih aja. Kelompok 1 di mana? Kelompok 1 mana mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ini kelompok 4. Dua itu aja. Ini kelompok 5. Iya. Baik, untuk pertemuan kali ini Ustaz Arif akan melanjutkan pelajarannya, yaitu mengenai penerapan hukum Archimedes pada jembatan Panjang. Sudahkah di antara kalian yang sudah pernah melewati jembatan Panjang, dan apa sih itu jembatan Panjang? Silakan, mungkin ada yang mau memberikan pendapat, mungkin lihat di YouTube atau apa. Silakan, mungkin Victor, silakan Victor. Saya Victor, kelas 11 Nia 2 Putri. Menurut pendapat saya, jembatan ponton merupakan salah satu penerapan hukum Archimedes yang banyak membantu kehidupan manusia, terutama sebagai sarana penghubung transportasi manusia antara suatu daerah. Tarisan, apa janjikan? Apa ayo? Apa pendapatnya di sini? Ayo, apa? Iya, Tarisa, silakan. Jembatan Panjang dibuat dari drum-drum kosong dan diletakkan papan di atasnya untuk orang berjalan. Oke, berarti pengalaman
mendapatkan informasi mungkin dari YouTube ya atau dari media ya. Silakan masing-masing dari kelompoknya mengambil alat dan bahannya. Ayo, silakan. Perwakilan satu kelompok mengambil alat bahannya satu-satu. Ayo, ambil kelompoknya satu-satu, perwakilan satu-satu. Ya, ini diambil. Nggak bawa linknya. Ya, nanti kalau yang nggak bawa gantian ya berarti ya. Ya, silakan. Yang kecil pakai link yang kecil, yang besar pakai link yang besar. Ini loh, nggak mungkin habis semua. Separuh-separuh gitu loh. Nggak mungkin habis semua, nggak rangkaian menara atau apa. Silakan dikerjakan sesuai dengan LKPD-nya. Dilihat LKPD-nya yang ada di grup yang sudah saya share di WA ya. Jadi ada yang mengerjakan PowerPoint-nya, ada yang mengerjakan jembatannya, replika jembatan pontonnya. Siap-siap presentasinya dikerjakan sudah ya. Beliau maju ke depan. Ya, ya, menunggu dari sabarnya 35 menit. Yang PowerPoint-nya sudah siap, sudah dikirim ke WA saya. Silakan dikirim ke WA saya PowerPoint-nya. Nama kita sini dulu sama kita pilih mana ya, kita ke sini. Ini yang berposisi ya, silakan dibagi siapa yang mengerjakan jembatannya, siapa yang mengerjakan PowerPoint-nya, ya LKPD-nya, jangan lupa dikerjakan juga. Sini aja biar pas. Ya, apa-apa masih itu ya. Gabung aja dong. Yang pascal diterima aja. Iya, evaluasi juga setelah ini.
Ya, jadi harus sama pagarnya ya untuk membuat replika kanan dan kiri. Sesuaikan dengan yang ini ya. Berapa pagarnya? Ya, pagarnya 3 gitu. Ya, itu aja enggak apa-apa. Sudah ada ininya, apa lemnya? Lem tembaknya ada? Ada. Oh ya, wes. Sip. Jatuh mah belum kering. Itu yung tidak apa kamu mahirin ini
Kui kebesar nih. Si alat Ini susah makan air. Gimana? Sudah? Waktunya kurang 30 menit. Bagaimana?
Bagaimana, sudah dikerjakan sesuai KPD-nya? Bisa saya lihat KPD-nya? Terus sedang mengerjakan apa itu? Pagernya ya, grafikannya ya. Ya. Jadi silakan KPD-nya dikerjakan sesuai dengan yang sudah kalian dapatkan ini. Waktunya kurang 30 menit ya. Disiapkan kelompok yang lain juga ya, KPD-nya sama presentasi. Ya, dipaskan di samping kiri dan kanan pagar jembatannya, ayo dipaskan. Bantu dengan kelompok yang lain. Waktunya kurang 20 menit. Nanti apa? Berberdaya kas. Apa? Ini kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ya, sudah menerima KPD-nya. Silakan dikerjakan sesuai dengan KPD-nya. Ya, sebentar saya lihat ini. Saya cek. Pertama, alat dan bahan sudah. Apa saja alat dan bahannya? Ya, stick, lin, gunting. Ya, sudah dirangkai sesuai ini. Ya, replikannya. Ya, diselesaikan kalau gitu untuk merangkai botol di bawahnya. Ya. Wah ya, silakan dengan LKPD yang sudah diterima, silakan dikerjakan alat dan bahannya apa saja. Mana ini hasil yang dirakitnya mana? Ya, warna yang kok rakit dari awal tadi mana? Yang dari awal. Yang dari awal dulu, dari dulu. Ayo, pernah rakit dulu ya. Kembali. Jadi saya cek ya, stick es krimnya ada, atau pedasnya ada, yang menembak ada. Ya, silakan dikerjakan. Ya, waktunya kurang 10 menit. Ya, harus rata ya, dikasih pagarnya kanan kiri ya. Yang lainnya mungkin bisa membantu untuk merangkai segitiga pada ini agar jembatan nonton kanan kirinya tadi ya. Silakan harus sampai ini. Yang lainnya siap-siap untuk presentasi ya di sini ya. Itu sudah ada apa? Sudah ada baknya. Nanti silakan presentasi di depan sini. Ya, ada yang bisa menjelaskan tentang penerapan hukum jembatan kontrol. Pakai apa tadi? Gaya angkat ke atas. Kenapa dikipas? Jadi cepat kering gitu? Oh iya. Emang ada yang bagian kipas-kipas ya? Ya, harus kerja sebagai tim ya, karena nanti kalau nggak pas ya malah nggak ini ya, nggak rata ya, menjeng-menjeng. Untuk kelompok yang lain nanti ada yang ambil bak juga di depan sama botolnya di sebelah, botol besar dari sini airnya ya, tak tolong dipersiapkan nanti airnya. Kelompok siapa yang mau presentasi habis ini? Kelompoknya siapa? Kelompoknya bening atau kelompoknya satu ini?
Tarisa dulu yang mau presentasi di depan. Siapa? Bening, siapa Bening? Oh ya, Tarisa dulu ya. Kalau situ nanti ada ya, yang ambil di depan itu ada baknya. Terus isi ulang di sebelah itu ada botol besar 1 liter 3 itu diisi ya. Silakan bagi yang sudah bisa melanjutkan presentasi atau demo pada ini project replika jembatan rollingnya bisa didemokan di depan. Ayo didemokan di depan. Waktunya kurang 20 menit. Ayo. Ayo, kelompoknya Tarisa. Waktunya kurang 20 menit. Ayo Tarisa, Andika, ayo. Silakan semuanya yang di depan sini. Fotonya sudah dikirim. Andika sudah dikirim. Kalau hanya saudari sudah. Sudah dikirim. Kalau hanya saudari. Oke, lalu masa jenis kita lihat kedapatan verifikasi dari nomormu berapa? Sama yang sudah mengeluarkan ke saya kirim mana ya kan? Langsung tak buka di sini. Silakan yang sudah, silakan kelompoknya menyiapkan di depan ya. Nah ini cek. Silakan ayo kelompoknya. Semua kelompoknya maju. Ya nanti semua dijelasin alat dan bahan, cara pekerjaannya bagaimana, baru pembuktiannya bahwa jembatan itu emang benar-benar bisa digunakan untuk dilalui ya, sehingga tidak tenggelam dan sebagainya ya. Silakan semuanya maju ke depan. Oh, berat sekali ya. 452 MT. Ya, silakan dilakukan dulu, silakan. Kalau ada yang mau dipresentasikan kurang jelas, silakan ditanyakan ke Ustaz Arif, tadi yang dijelaskan. Jadi dibagi itu loh, siapa yang pembukaannya memperkenalkan teman-teman ini, ada yang menjelaskan alat dan bahan, ada yang menjelaskan cara pembuatannya, ya. Ada yang nanti mempraktikkannya. Oh ternyata harus semua, bagian semua, ya. Ya nggak bingung nggak beda-beda.
Ini jelasin intinya dulu ya. Kita diskan dulu. Ya ini sesuai ya. Ya makanya nanti ada yang operasional kan ya teman kalian sendiri kan ya betul dulu. Dan asalkan sebelumnya Dengan transaksi ini nanti kena apa LCD. Apa aja kok? Cukup dong. Yang dari kegunaannya kan ketok nambangnya. Kenapa? Itu kan ID kenapa? Ya kalau orang nanti kan ada siapa yang ambil ruangan gitu ya. SRR. Silakan kelompok nama siapa aja. Kami dari Purbalingga akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Kira apa mau aja? saya Safwa, saya Rana, saya Nia, saya Silvi, saya Jamida. Oke, lanjut. Penerapan Archimedes pada jembatan Pontton. Terus. Definisi Archimedes. Hukum Archimedes adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang terbentuk baik keseluruhan maupun sebagian dalam benda, maka benda tersebut akan menerima dorongan gaya ke atas atau gaya apung. Rumus Archimedes sebagai berikut: V sama dengan F sama dengan RG kali V. Rho G kali V. Terus lanjut. Di mana FA sama dengan gaya tekan ke atas 1 Newton Saya M. tekan berapa? Gaya tekan ke atas 1 Newton M. Satuan Newton. Satuan Newton M. P sama dengan massa jenis. Rho sama dengan massa jenis satuan kg per L. G sama dengan gravitasi satuan M per kg. V sama dengan volume satuan meter. Ciri-ciri penerapan Archimedes. Apabila sebuah benda pada dicelupkan ke dalam benda lain, maka ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi pada benda, yaitu tenggelam, melayang, dan rapuh. Tenggelam itu waktu bendanya ada di dasar air. Kalau melayang itu dia ada di tengah-tengah air, kalau melampung dia ada di atas permukaan air. Kenapa bisa terjadi itu karena ketika mengapung itu terjadi ketika gaya berat benda lebih kecil dari gaya angkat air. Ketika melayang terjadi jika gaya berat benda sama dengan gaya angkat air, dan ketika tenggelam terjadi gaya berat benda lebih besar daripada gaya angkat air. Jembatan Pontton. Jembatan Pontton adalah bentuk jembatan yang terdiri dari potongan-potongan yang mengambang di atas air dan menghubungkan bersama untuk membentuk jembatan. Potensi Archimedes berperan penting dalam kehidupan rumah ini. Setiap benda yang tenggelam dalam fluid seperti air akan mengalami gaya apung yang sebanding dengan benda yang dibentukkan oleh badan tersebut. Dengan kata lain, potongan yang digunakan dalam jembatan Pontton mengapung di atas air tepat prinsip Archimedes. Dalam penerapan jembatan Pontton, beberapa fakta dalam gaya apung dirumuskan bersama dengan asal dan jalur yang kokoh untuk membentuk jembatan yang dapat digunakan untuk mengatasi sungai, danau, atau area air. Karena potongan tersebut dipastikan gaya apung yang besar, mereka dapat menopang jembatan dan menjadikannya tanpa tenggelam. Selanjutnya siapa ya? Komponen siapa yang di sini? Komponen begini atau komponen Newton? Komponennya sudah? Sudah. Kirim ke saya ya komponen ini. Alat dan bahannya yaitu botol bekas, botol, lem tembak, kuas, stik es krim, triplet bahan kecil. Cara pembuatannya 1 kumpulkan
Oke, silakan dipraktekkan. Terbukti tidak dari presentasi kalian? Ya, semua. Kamu bantu saya biar masuk. Kalau selanjutnya dikirim ya, pokoknya. Kurang, masih kurang dulu. Ya, sampai dia garis itu lingkaran atasnya itu ya biar tahu tenggelam atau enggaknya. Dicek itunya botolnya, dibolak-balik mungkin ada lubang atau apa atau botolnya terbuka. Dibolak-balik nah. Modulnya dilihat, diambil LKPD-nya. Mobilnya gimana? Ditaruh gimana? Pakai botol ya nggak apa-apa. Atau anunya pensil itu. Nah, taruh atasnya. Kelompok selanjutnya sudah ngirim. Ya, sip. Nomornya Victor ya di sini berarti ya. Angka gede video dari Victor 5 MB 5,2 MB SUV. Ya, posisinya biar kelihatan semua dengan ada di samping. Nah, ayo posisinya di atas saya semua. Atau ini kan. Nah, lanjutkan tadi dengan penutupan demikian ini prakteknya bahwa tidak tenggelam bisa digunakan untuk melewati replika jembatan Polton. Silakan disampaikan kesimpulannya bahwa jembatan Polton ini replika jembatan Polton ini sudah dilalui oleh sebuah benda dan tidak berbelah. Kemudian praktek percobaan replika membuat replika jembatan Polton dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapa? Sama si J, bahasa bareng-bareng sih bantu biar suaranya bisa. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari replika jembatan Polton adalah jembatan Polton ini bisa dilalui dan tak bisa daya di atasnya ini nggak bisa. Iya, tidak melalui. Karena apa tadi? Ada daya angkat ke atas. Iya. Dan terima kasih silakan dulu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan ditaruh belakang dulu, dirapikan. Terus untuk kelompok yang sudah presentasi, silakan mengerjakan evaluasi di LKPD-nya ya. Taruh belakang aja semuanya. Iya, taruh belakang aja. Itu taruh kita juga apa nanti mungkin buat kelompok yang lain. Ayo selanjutnya kelompok yang selanjutnya yang mau presentasi. Dikerjakan ya LKPD-nya ya. Dibuka tadi LKPD-nya sambil ditulis jawabannya di buku tulis. Dipraktekkan terus ternyata replika jembatan Polton terbukti bisa dilalui dan benda yang melintasnya melewati di atasnya tidak tenggelam. Mengapa? Daya angkat ke atas. Ya, siapa yang bagian ini operasi motor? Jangan di depan sini, nanti tentunya kayak tadi
silakan dibagi ya. Siapa yang memperkenalkan temannya, perkenalin satu-satu. Siapa yang bagian alat dan barang, siapa yang bagian penjelasan rumusnya, siapa cara pengerjaan, ya, siapa yang menghitung akhir kesimpulannya. Yo, jurek itu kan beri ini dulu. Akan yang bawa ini dulu. Kenapa? Enggak, maksudnya kalau kesampaian begini. Mas, Gua ini dulu. 5 MB loh. Berapa 5 MB mau 2 MB. Yang ini LKPD-nya mana tadi kertasnya? Nah ini. Nanti pura-pura kerjain ya, yang ini. Kita juga. Ya, yes, ayo, benar. Ya, benar ini. Silakan salam, perkenalkan dari siapa, namanya apa aja. Ya, bukan, Pak. Ayo silakan dimulai suaranya ya. Salam dulu dari kelompok. Ayo. Jika kondisi benda selalu berada di bawah dan misalnya yang berlaku. Yang kedua, yang di bawah cahaya jika kondisi benda berada di bawah cahaya dan di atas dasar cahaya berada. Yang kedua, itu benda terakhir. Benda terakhir dalam cahaya diletak benda sebagian berada di permukaan cahaya dan sebagian berada di cahaya.
benda sama dengan daya ke atas. Massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Dia cuma artinya Kedua yang lain yaitu volume zat cair benda yang dinandakan sama dengan volume benda. Yang kedua, benda berada zat benda lebih besar daripada gaya ke atas dan massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Pada praktikum jembatan ponton, alat dan bahannya memerlukan gunting, triplek, tembaga, botol, pengganti dan jangkrik. Ini cara pembuatan jembatan. Kita dulu, baru kita tempelin botol-botol itu ke triplek, baru dibentuk sticknya jadi jembatan. Kemudian ditempel di sini. Pagar ya, maksudnya pagarnya jembatan. Ya. Jembatan punya permukaan air. Apabila permukaan air naik atau pasang, maka jembatan naik. Jika permukaan air turun atau turun, maka jembatan turun. 2. Jika massa berubah benda, semakin besar maka volume benda yang turun semakin besar sehingga PA-nya atau FA juga semakin besar. Ya. Silakan kalau sudah dipraktekkan. Ya, Bapak mungkin pakai itu. Kalau bisa, gambarnya, fotonya sejauh itu. Coba ditarik kesimpulan setelah diperhatikan memperhatikan apa yang kesimpulannya. Kesimpulannya tadi bagaimana yang sudah dibaca di poin kedua ketiga tadi, kalau daya angkat ke atasnya semakin besar bagaimana dan sebagainya. Itu tadi kan kalau kecil kan nggak terlalu ke dalam ya, tapi ketika bebannya besar bagaimana. Dijelasin, nah ini bukti bahwa jembatan replika jembatan
Jadi anak-anakku yang telah maju ke depan tadi mempresentasikan dan mendemonstrasikan percobaan membuat replika jembatan ponton. Setelah itu dilanjutkan dengan mengerjakan refleksi diri dan evaluasi. Nanti evaluasinya dikumpulkan, perwakilan aja maju ke Satari dikumpulkan. Jadi masing-masing kelompok mengerjakan, terus LKPD-nya juga dikumpulkan, ditulis di lembaran kertas ya, nama-nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2. Setelah itu setelah kalian mengumpulkan evaluasinya, selanjutnya membacakan refleksi diri yang sudah saya share di meja kalian masing-masing.
Silakan perwakilan kelompok maju ke depan, nanti kelompok 1 sampai 5. Setelah itu membacakan refleksi hasil dari kalian melakukan percobaan membuat replika jembatan ponton. Silakan kelompok yang sudah maju ke depan, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Pak, dari kelompok 1. Ya, saya terima ya. Ini evaluasinya dari kelompok 1. Selanjutnya, kelompok selanjutnya. Ini dari kelompok 3, Pak. Iya, saya terima dari kelompok 3. Selanjutnya, evaluasinya kelompok selanjutnya 1 dan 3 sudah. Evaluasi dari kelompok 4. Iya, evaluasi dari kelompok 4. Selanjutnya, Victor, ini kelompok berapa Victor ini? Oke, kelompok 2. Siap. Ya, selanjutnya tolong dipersiapkan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membacakan refleksi kegiatan hari ini. Silakan dipersiapkan kelompoknya. Setelah kalian mengumpulkan evaluasi tadi, silakan maju untuk kegiatan terakhir refleksi. Silakan, waktunya tinggal 5 menit. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan ya. Ayo segera dibacakan hasil refleksi kegiatan hari ini. Ayo. Dari kelompok 1, siapa perwakilan dari kelompok 1? Ya, silakan Arisa di sini, di sebelahnya Sarif ini. Kelompok 2, ada kelompok 2? Silakan. Jadi nanti urut ya, habis Arisa baca, terus Victor, terus selanjutnya kelompok 3. Oh, Cantika, silakan. Ada di sini, sudah masuk semuanya. Terus kelompok 4. Ya, silakan dibaca kelompok pertama terlebih dahulu. Iya, apa? Iya, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan refleksi diri. Ketika membuat replika jembatan ponton tentu memiliki banyak pelajaran yang bisa diambil. Beberapa poin untuk direfleksikan mungkin termasuk kerjasama tim. Praktikum ini mungkin melibatkan banyak orang. Bagaimana kerjasama tim berjalan dengan cara saling membantu dan bekerjasama. Apakah semua anggota tim berkontribusi dengan baik? Ya. Perencanaan dan desain. Apakah perencanaan dan desain replika jembatan ponton telah memadai? Ya. Apakah ada perubahan yang perlu dilakukan dalam proses desain? Ada. Keterampilan teknis. Apakah Anda berhasil mengaplikasikan keterampilan teknis yang diperlukan? Iya. Apakah Anda memahami prinsip-prinsip di balik konstruksi jembatan ponton? Iya. Keselamatan. Bagaimana tingkat keselamatan dalam praktikum ini? Kita melakukannya dengan hati-hati dan seksama. Apakah ada situasi berpotensi berbahaya yang dapat diidentifikasi dan diperbaiki? Ada, yaitu dalam mengelemkan lem tembak plastik dan botol plastik. Pengalaman belajar. Apakah Anda merasa bahwa praktikum ini meningkatkan pemahaman Anda tentang konstruksi jembatan ponton? Ya. Apakah yang paling berkesan atau bermanfaat dari pengalaman ini? Yang paling berkesan dan bermanfaat dalam pengalaman ini adalah menyeimbangkan jembatan ponton dalam mengakunya.
hambatan dan tantangan. Apakah Anda mengalami hambatan atau tantangan yang perlu diatasi? Ada. Bagaimana Anda menangani mereka? Yaitu dengan cara membagi tugas dengan adil dan tata. Ketepatan waktu. Apakah Anda berhasil menyelesaikan proyek replika jembatan ponton sesuai jadwal yang ditentukan? Dia berhasil. Dan kreativitas. Apakah Anda memiliki kesempatan untuk berkreasi dalam proses ini? Ada. Bagaimana Anda mengaplikasikan kreativitas dalam konstruksi jembatan ponton? Dengan cara meningkatkan pengembangan diri dalam keterampilan teknik, kepemimpinan, dan ketahanan dalam tantangan. Pentingnya detail. Bagaimana pentingnya memperhatikan detail dalam konstruksi jembatan ponton? Dengan cara mengatur, menata dalam mengelem botol ke triplet dan membangun pagar jembatan, yaitu menata seperti ke triplet. Apakah detail-detail kecil memiliki dampak signifikan pada hasil akhir? Ada. Pengembangan diri. Apakah pengalaman ini membantu Anda dalam pengembangan diri, baik dalam hal keterampilan teknik, kepemimpinan, atau ketahanan dalam menghadapi tantangan? Ia sangat membantu. Kesimpulan dari replika membuat jembatan ponton adalah membuat jembatan ponton merupakan dari penerapan hukum Archimedes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor 2 Victor, mungkin bisa agak dipercepat ya karena waktunya sudah semakin habis untuk jam selanjutnya kan materi yang lain. Silakan intinya saja bisa disampaikan. Praktikum membuat replika jembatan ponton tentu memiliki banyak pelajaran yang bisa diambil. Beberapa poin yang untuk direfleksikan mungkin termasuk yang pertama, kerjasama tim. Alhamdulillah tim kami bisa bekerja sama dengan baik walaupun ada sedikit kendala. Semua anggota tim kami dapat berkontribusi dengan baik. Yang kedua, perencanaan dan desain. Perencanaan dan desain replika jembatan ponton kami memadai, tidak ada perubahan dalam proses mendesain. Yang ketiga, keterampilan teknis. Kami berhasil mengaplikasikan keterampilan teknis yang dilakukan dengan baik dan kami memahami prinsip-prinsip di balik konstruksi jembatan ponton. Yang keempat, keselamatan. Tingkat keselamatan pada praktikum ini tidak membahayakan kami sebagai tim, dan pada praktikum ini tidak ada sesuatu yang berpotensi untuk membahayakan kami. Yang kelima, pengalaman belajar. Praktikum ini dapat meningkatkan pemahaman kami mengenai hukum Archimedes pada jembatan ponton. Menurut kami, hal yang paling berkesan bisa mencoba membuat jembatan ini walaupun dalam bentuk replika. Yang keenam, hambatan dan tantangan. Sejauh ini, kami tidak mengalami hambatan apapun. Yang ketujuh, ketepatan waktu. Kami berhasil menyelesaikan jembatan ini dengan tepat waktu. Yang ke-8, kreativitas. Kami membuat gambar-gambar unik pada jembatan kami untuk mengeluarkan kreativitas kami. Yang kelima, pentingnya detail. Detail-detail akan berpengaruh pada hasil akhir, sehingga kami menambahkan beberapa detail penting di dalam jembatan kami. Yang ke-10, pengembangan diri. Pengalaman ini dapat membantu kami karena kami merasa terbantu dalam keterampilan ini baik dalam teknik dan kepemimpinan. Sudah, Victor. Selanjutnya kelompok ketiga. Praktikum membuat replika jembatan ponton tentu memiliki banyak pelajaran yang bisa diambil. Beberapa poin untuk direfleksikan mungkin termasuk kerjasama tim,
Kelompok kami semua anggota bekerja sama untuk menggelar proyek, perencanaan dan desain. Jembatan ponton telah memadai, lalu tidak ada perubahan dalam proses desain. Tampilan teknis dapat memahami prinsip-prinsip di balik konstruksi jembatan ponton. Pengamatan beberapa anak tidak sengaja mengenai tembak, pengalaman belajar. Praktikum ini sangat meningkatkan pemahaman tentang konstruksi jembatan ponton. Terus hambatan dan tantangan tidak ada hambatan, ketepatan waktu, hasil praktek sangat tepat waktu dan menghasilkan jembatan ponton. Kreativitas, kelompok kami menghasilkan kreativitas dengan merancang jembatan. Lalu setiap detail sangat berpengaruh dalam jembatan ponton. Mengembangkan ini, kami sangat memahami proses pembuatan jembatan ponton karena menambah ilmu baru. Kesimpulan yang dapat diambil adalah percobaan replika jembatan ponton sangat sesuai dengan hukum Archimedes. Sudah? Ya. Lanjutnya kelompok 4. Praktikum membuat replika jembatan ponton tentu memiliki banyak faktor yang bisa diambil. Beberapa poin untuk didiskusikan mungkin termasuk kerja lain. Alhamdulillah semua anggota tim yang hadir untuk berkontribusi dan menciptakan kerjasama tim yang baik sehingga proyek dapat diselesaikan dengan cepat. Perencanaan dan desain jembatan ponton sudah bisa dibilang cukup memadai, tapi mungkin bisa ditingkatkan dengan pengetahuan yang bawah dari jembatan ponton. Keterampilan teknis bisa dibilang kita cukup memahami apa saja prinsip balik konstruksi jembatan ponton. Keselamatan, untuk keselamatan dan praktikum kali ini cukup baik, hanya saja perlu ditingkatkan dan sedikit berhati-hati dalam penggunaan benda-benda elektronik seperti kamera. Pengalaman belajar dalam praktikum kali ini saya bisa menambah pengalaman belajar yang kita miliki dengan cara mengetahui bagaimana membuat dan cara membuatnya walau hanya sebagai replika. Hambatan dalam kelompok saya mungkin bagaimana cara menempelkan sehingga mungkin ditingkatkan lebih lagi. Ketepatan waktu, alhamdulillah kami bisa menyelesaikan proyek replika kali ini dengan tepat waktu dikarenakan kerja tim yang kompak. Kreativitas, kita mengaplikasikan kreativitas yang ada dalam proses pengecatan replika jembatan ponton. Pentingnya detail kecil sangat berpengaruh pada konstruksi jembatan ponton, seperti kuat atau tidaknya gedung atau botol-botol kosong yang terdapat di bawah alas jembatan. Pengembangan diri, kita bisa mengetahui prinsip di balik jembatan ponton yang sesuai dengan prinsip Archimedes dan apung. Terima kasih. Bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing untuk perwakilan kelompoknya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Alhamdulillah anak-anakku hari ini evaluasi dikumpulkan dulu di sini, refleksinya ditaruh depan. Karena refleksinya ditaruh depan, dikumpulkan dulu. Iya. Terima kasih, kumpulkan dulu ya. Kalian sudah mengumpulkan evaluasi ya. Nanti hasilnya akan Bapak informasikan ya untuk pertemuan selanjutnya atau minggu depan. Terima kasih, hari ini kalian sudah belajar tentang percobaan membuat replika jembatan ponton, penerapan hukum Archimedes. Sebelum kita akhiri, kita tutup pelajaran hari ini, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan. Sampai akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.